Halo, saya Rahmadani Dwi Arisandi, NIM 18021025 dari kelas A3A Farmasi Klinis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah kewirausahaan tentang peluang usaha di bidang farmasi. Latar belakangnya yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Peluang usaha merupakan inovasi dan kegiatan kreatif yang diciptakan guna mencapai pemecahan masalah dengan melihat kesempatan yang ada. Melihat dari asal katanya, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan juga usaha. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesempatan, ruang gerak baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Sementara usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, perbuatan, ikhtiar, upaya untuk mencapai sesuatu. KBBI pun mengartikan dua kata tersebut, peluang usaha sebagai peluang atau kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan atau membangun usaha. Beragamnya peluang usaha yang dapat kita temukan terkadang membuat seseorang bingung dalam memilihnya. Untuk bisa menentukan peluang usaha, kita dituntut untuk menentukan seperti apa yang baik dan sesuai dengan keadaan sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu, penting melakukan analisis, identifikasi, dan menilai tentang suatu peluang usaha yang ada di sekitar kita. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat, kedua, bagaimana peluang usaha tentang pemasaran simplisia, ketiga, bagaimana peluang usaha pengembangan obat tradisional, dan keempat, bagaimana peluang usaha makanan, dan yang kelima, bagaimana peluang usaha kosmetik. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui peluang usaha budidaya tanaman obat, untuk mengetahui peluang usaha tentang pemasaran simplisia, untuk mengetahui peluang usaha pengembangan obat tradisional, dan yang terakhir, mengetahui bagaimana peluang usaha makanan dan peluang usaha kosmetik. Yang pertama itu peluang usaha budidaya tanaman obat. Pengembangan tanaman obat memiliki arti penting dan strategis. Tren global masyarakat konsumen dunia yang menuntut pangan dan produk kesehatan yang aman dengan slogan Back to Nature menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, termasuk di Indonesia sendiri. Nilai pasar tanaman obat termasuk rimpang-rimpangan di dalam negeri relatif tinggi dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini dimungkinkan karena semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi obat berbasis bahan baku alami, termasuk semakin maraknya penggalian potensi bahan obat dari tanaman baru, seperti Purwoceng, sebuah perusahaan distributor food supplement ekspor di Indonesia, telah membuktikan meningkatnya penjualan produk yang mereka pasarkan sebesar 100% per tahun dengan omset miliaran rupiah sejak tahun 2001. Prospek pengembangan dan tren investasi ke depan telah dipilih 5 komoditas tanaman obat yang potensial, yaitu temulawak, kunyit, kencur, jahe, dan purwoceng untuk menunjang program revitalisasi pembangunan pertanian. Melalui peningkatan nilai tambah komoditas tanaman obat, temulawak, kunyit, kencur, dan jahe mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan domestik bruto nasional. Adapun purwoceng merupakan tanaman obat yang potensial yang dapat dikembangkan untuk komplement dan substitusi impor ginseng sehingga dapat menghemat devisa. Setelah itu, yang kedua ada peluang usaha pemasaran simplisia. Ekspor bahan baku dan simplisia tanaman obat menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada tahun 2000 mencapai $26,6 juta dan meningkat tajam menjadi 890,24 juta pada tahun 2001. Negara pengimpor tanaman obat asal Indonesia antara lain Singapura, Cina, Taipei, Hong Kong, dan Jepang. Nah, tren penjualan tanaman obat yang diekspor cukup fluktuatif. Neraca perdagangan internasional tanaman obat adalah positif pada kurun waktu 1996 sampai 2001 dengan nilai surplus ekspor tertinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar $400,48. Komoditas jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan purwoceng hingga saat ini kontribusinya terhadap ekspor simplisia masih kecil.
mengingat kebutuhan dalam negeri atas komoditas tersebut masih cukup tinggi. Seperti diantaranya kebutuhan simplisia tersebut untuk dijadikan penelitian bagi mahasiswa, khususnya farmasi, yang bisa digunakan sebagai peluang usaha. Sebagai industri obat tradisional bahkan masih mengimpor bahan baku dari luar negeri, terutama temulawak, kunyit, kencur, dan jahe. Padahal potensi lahan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri cukup memadai untuk membangun industri hulu sampai hilir, pengembangan produk bagi keempat komoditas tersebut. Hal ini terjadi karena nilai jual bahan baku tanpa olah di tingkat petani sangat rendah sehingga kurang menarik minat untuk mengusahakan komoditas tersebut secara intensif. Yang ketiga, yaitu peluang usaha pengembangan obat tradisional. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, mineral, termasuk biota laut atau sediaan galenik yang telah digunakan secara turun-temurun, bahkan telah melalui uji praklinik maupun uji klinik, seperti obat herbal terstandar dan fitofarmaka, di mana dalam 2 dasawarsa terakhir, perhatian dunia terhadap obat-obat dari bahan alam yang lebih dikenal dengan obat tradisional menunjukkan peningkatan baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Obat tradisional telah lama dikenal dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk pengobatan maupun perawatan kesehatan. Perkembangan obat tradisional dimulai dari ramuan-ramuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu ramuan yang diyakini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mengembangkan pengolahan bahan herbal dengan bahan baku yang ada di lingkungan sekitar, dan menambah tumbuh wirausahawan baru yang membangkitkan jiwa wirausaha muda kreatif dalam pengolahan obat herbal sebagai alternatif pengobatan secara tradisional. Nah, menurut WHO, hingga 65% dari penduduk negara maju dan 80% dari penduduk negara berkembang telah menggunakan obat tradisional atau herbal. Faktor pendorong terjadinya peningkatan tersebut penggunaan obat herbal di negara maju adalah adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, diantaranya seperti kanker, serta semakin luasnya akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. Pada tahun 2000 diperkirakan penjualan obat herbal di dunia mencapai 60 miliar US dollar. Dan yang keempat itu ada peluang usaha di bidang makanan. Bisnis kuliner atau makanan memang tidak mengenal krisis karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang. Saat ini bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat semakin membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatan, penyajian, dan cara konsumsinya. Usaha kuliner telah merambah ke berbagai tempat, dari pasar tradisional hingga supermarket atau food court. Jenis kuliner pun beragam, mulai dari cemilan, minuman, lauk, makanan berat, dan lainnya. Misalnya yaitu pembuatan keripik bayam dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang besar memulai usaha kuliner untuk menambah penghasilan, terutama di tengah pandemi seperti ini. Berikut beberapa alasan memilih usaha kuliner sebagai pilihan utama dalam berbisnis. Yang pertama itu potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya setiap hari orang mengkonsumsi makanan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa, menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Berbeda dengan bisnis barang elektronik misalnya, orang menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam 1 atau 2 tahun. Setelah itu yang kedua, modal kecil. Bisnis kuliner merupakan usaha yang sangat fleksibel karena dapat dimulai dari skala kecil dan modal yang terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Oleh karena itu, usaha makanan dapat menjadi pilihan alternatif dan yang tepat bagi yang ingin memulai usaha. Setelah itu yang ketiga, mudah dan praktis. Usaha makanan dan minuman merupakan usaha yang mudah dan praktis. Mudah artinya dalam pembuatan hingga pengemasannya karena bisa dilakukan oleh siapapun. Praktis maksudnya jika pengusaha tidak bisa memasak, makanan setengah jadi dapat dijadikan alternatif untuk dimasak ulang, atau pengusaha bisa menyewa tukang masak untuk mencoba resep makanan yang ada di pasaran. Dan keempat, risiko rendah. Membuka usaha makanan dan minuman memiliki risiko yang rendah. Jika tidak laku, makanan bisa dikonsumsi sendiri. Walaupun besar atau kecil risiko menjual makanan dan minuman tergantung dari jenis kuliner yang diperdagangkan. Misalnya makanan atau minuman yang cepat basi atau lebih berisiko dibanding makanan kering yang lebih awet. Untuk menjual makanan segar yang cepat basi, sebaiknya mulai dari skala kecil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika produk tidak laku. Ketika permintaan sudah stabil, penjualan bisa terus ditambah. Yang
5 yaitu menguntungkan. Alasan utama memulai bisnis kuliner adalah faktor keuntungan besar yang bisa didapat. Rata-rata keuntungan yang didapat berkisar di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image dan layanan berkisar di atas 40%. Karenanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pengusaha bisa mulai dari skala yang kecil yang tidak memerlukan kuantitas besar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada peluang usaha di bidang kosmetik. Kosmetik merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlebih bagi kalangan wanita. Kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat bagi masyarakat, khususnya kaum wanita ini merupakan segmen yang menguntungkan dan menarik untuk digeluti. Keinginan untuk mempercantik diri justru kian meningkat dan membuka peluang kian lebar bagi pelaku bisnis kosmetik untuk berinovasi. Hal ini bisa dilihat dari perilaku masyarakat yang kian antusias terhadap kosmetik. Tak hanya perempuan muda dan dewasa, melainkan laki-laki, anak-anak, dan orang tua pun sadar akan pentingnya penampilan pribadi. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa kosmetik telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, mereka rela merogoh kocek untuk membeli produk perawatan kecantikan dan kosmetik. Ini tentunya membuka peluang bagi yang ingin memulai berbisnis di bidang kosmetik. Terlebih bisnis bidang ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian membuka toko kosmetik. Sebagai pemula, kita bisa mencoba ide bisnis kosmetik yang satu ini. Bisnis ini juga bisa dilakukan secara offline maupun online. Sebagai awalan bisa menawarkan produk-produk kosmetik secara offline kepada teman-teman atau kerabat dekat, agar dapat menghindari kerugian yang besar. Lebih baik memilih produk yang tengah viral atau sedang ngetrend saat ini. Dengan demikian, kita tidak perlu susah-susah menaikkan pamor dan produk yang dijual terlebih dahulu. Masyarakat pasti sudah banyak tahu melalui review-review kosmetik B2 influencer dan blogger. Untuk jangkauan yang lebih luas, bisa memulai pasarkan lewat media online seperti Instagram, Facebook, atau lapak-lapak online yang ada. Ketika memilih bisnis ini harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Jika tidak menawarkan produknya dengan baik, orang-orang tidak akan tertarik untuk membeli produk kosmetik yang kita jual. Tidak hanya itu, jika jangkauan pasar kecil, maka keuntungan yang didapat juga tak seberapa. Bisa dibilang keuntungan yang diperoleh dengan menjalankan bisnis ini terlihat nyata dalam waktu yang terbilang lama. Jadi diperlukan ketekunan dan ketelatenan agar bisnis kosmetik yang dibangun dapat berkembang dengan baik. Kemudian ada menjadi dropshipper atau reseller kosmetik, di mana dropshipper dapat dilakukan tanpa modal jika memulai bisnis kosmetik ini. Sementara reseller berarti Anda membeli dulu produk kosmetik tertentu dalam jumlah banyak dan dijadikan sebagai stok dan baru dijual kembali. Dua cara tersebut bisa dicoba untuk membuka usaha. Produk kecantikan yang dijual di pasaran sangatlah beragam. Oleh karena itu harus lebih cermat dalam memilih produk mana yang ingin kita jual kembali. Misalnya, tentukan dan mempertimbangkan masalah kecantikan apa yang paling ingin diatasi oleh masyarakat. Lalu merek dan produk apa yang paling dipercayai untuk mengatasi masalah tersebut. Sama halnya dengan berbisnis toko kosmetik, harus pandai dalam memasarkan produk. Jika tidak, maka jangkauan pasar akan jadi sangat terbatas. Perkembangan bisnisnya pun akan sangat lambat dan justru dapat rugi karena susah mendapatkan pembeli. Setelah itu ada peluang menjadi distributor kosmetik. Sebenarnya dasar kerja distributor ini hampir sama serupa dengan reseller atau dropshipper. Akan tetapi jangkauan dan keuntungan yang dimiliki distributor lebih besar. Distributor merupakan tangan pertama yang menyalurkan produk produsen hingga ke toko-toko atau konsumen akhir. Penentuan skema keuntungannya juga cukup mudah, yakni berasal dari potongan harga yang diberikan oleh produsen. Jika distributor ini menyetok banyak produk, maka keuntungannya semakin besar pula karena potongan yang diberikan produsen juga tambah banyak. Oleh sebab itu, fungsi utama distributor kosmetik cukuplah besar bagi industri, juga para pedagang kecil dan pengecer. Distributor dengan kata lain menjadi perpanjangan tangan industri menuju para konsumen akhirnya. Ketika menjadi distributor kosmetik harus jeli untuk membaca tren dan suasana pasar. Karena pesaing yang cukup banyak, kita harus mampu memanfaatkan celah sekecil apapun untuk memperbesar peluang berkembangnya usaha kita. Baik, sekian paparan makalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih.